Mereka bukan tokoh dongeng biasa. Nama mereka pernah ditakuti penjajah, dihormati kawan, dan dibisikkan hingga ke negeri seberang. Sebagian jejaknya dihapus sejarah, sebagian lagi disamarkan menjadi legenda. Tapi satu hal pasti, jika kisah mereka diungkap sepenuhnya, dunia akan terdiam. Sebelum kisah ini dimulai, subscribe dan nyalakan lonceng, karena legenda Nusantara menyimpan rahasia yang tak pernah diajarkan di buku sejarah. Indonesia bukan hanya kaya akan alam, tetapi juga melahirkan pendekar-pendekar sakti yang ilmunya melampaui logika dan keberaniannya menembus batas negeri. Malam ini, kita akan membuka kembali kisah mereka, bukan sebagai mitos kosong, melainkan legenda rakyat yang hampir dilupakan dunia. Tidak semua pahlawan dilahirkan di bumi, sebagian ditempa oleh penderitaan, api, dan pengorbanan. Gatotkaca adalah salah satunya. Sejak bayi, tubuhnya bukan tubuh manusia biasa. Tali pusarnya tak bisa dipotong oleh senjata apapun. Pedang retak, pisau patah, bahkan api tak mampu membakar kulitnya. Para resi ketakutan, para dewa pun gelisah. Akhirnya, bayi itu dibawa ke kawah Candra di Muka, tempat di mana makhluk hidup tak pernah keluar dalam keadaan utuh. Di sanalah Gatotkaca dilemparkan, bukan untuk dibunuh, melainkan dihancurkan agar dibentuk ulang. Di dalam kawah, tubuh Gatotkaca remuk, tulang hancur, daging meleleh. Namun justru di saat itulah, para dewa menurunkan pusaka-pusaka langit. Api berubah menjadi tenaga, amarah menjadi kekuatan, dan penderitaan menjadi kesaktian abadi. Saat ia keluar dari kawah, tubuhnya berlapis baja alami. Ototnya menyatu dengan tenaga petir. Kakinya tak lagi terikat bumi. Sejak saat itu, Gatotkaca dikenal sebagai otot kawat tulang besi. Ia tidak berjalan seperti manusia. Ia melayang. Langkahnya membuat angin berputar. Pukulan tangannya mampu menjatuhkan raksasa. Dalam kisah yang menyebar hingga India dan Asia Tenggara, Gatotkaca adalah satu-satunya kesatria yang bisa bertarung di udara tanpa sayap. Namun kekuatan itu bukan tanpa harga. Kesaktian Gatotkaca terikat takdir. Ia ditakdirkan hanya sekali gugur, dan gugurnya harus menebus ribuan nyawa. Dalam Perang Besar Bharatayuddha, ia turun dari langit bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pengorbanan. Satu persatu musuh tumbang, langit memerah, bumi bergetar, hingga akhirnya senjata konta, pusaka terlarang, menembus dadanya. Gatotkaca jatuh, dan dunia terdiam. Hingga hari ini, nama Gatotkaca tak hanya hidup di Jawa. Patungnya berdiri di bandara internasional. Kisahnya diadaptasi di luar negeri. Ia dikenal sebagai simbol kekuatan udara pertama dalam mitologi dunia. Namun bagi rakyat Nusantara, ia bukan sekadar tokoh wayang. Ia adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar lahir dari penderitaan terdalam. Dan mungkin, jika langit Nusantara bergemuruh di malam sunyi, itu bukan petir, itu Gatotkaca yang masih menjaga tanahnya dari atas awan. Di saat ombak Selat Malaka belum mengenal bendera asing, nama Hang Tuah telah lebih dulu berlayar ke negeri seberang. Ia bukan pendekar yang lahir dari kawah api, melainkan dari kesetiaan yang tak pernah goyah. Namun justru itulah yang menjadikannya paling berbahaya. Hang Tuah dibesarkan oleh asin air laut dan kerasnya angin. Sejak muda, ia menguasai silat, bahasa asing, dan siasat perang. Bersama 4 sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu, mereka menjadi bayangan Kesultanan Melaka. Di pelabuhan-pelabuhan asing, orang-orang berbisik, jika melihat pria berikat tanjak hitam, jangan cari masalah. Tidak ada senjata yang lebih ditakuti selain keris Taming Sari. Konon, keris ini hanya tunduk pada orang yang jiwanya bersih dan tekadnya lurus.
Dalam satu duel, Hang Tuah mengalahkan pendekar Majapahit dan merebut pusaka itu. Sejak saat itu, tubuhnya dikatakan kebal terhadap senjata selama keris itu berada di pinggangnya. Namun pusaka selalu menuntut balasan. Kesetiaan Hang Tuah diuji bukan di medan perang, melainkan di istana. Ia difitnah, dituduh berkhianat, dan dijatuhi hukuman mati oleh rajanya sendiri. Diam-diam ia diselamatkan, disembunyikan, dianggap telah mati oleh dunia. Saat itulah sahabatnya, Hang Jebat, bangkit, bukan untuk tahta, melainkan untuk keadilan. Istana Melaka berubah menjadi medan pembantaian. Hang Jebat mengamuk, menuntut keadilan atas kematian sahabatnya. Namun saat Hang Tuah dipanggil kembali, takdir mempertemukan dua saudara seperguruan. Sahabat melawan sahabat, keadilan melawan kesetiaan. Hari-hari duel berlangsung, pedang beradu, darah menyatu dengan marmer istana. Akhirnya, Hang Tuah menang. Namun yang gugur bukan hanya Hang Jebat. Jiwa Hang Tuah ikut terkubur bersamanya. Utusan asing mencatat namanya. Pedagang dari Tiongkok dan Arab mengenalnya. Bahkan kerajaan-kerajaan lain mengirim hadiah agar tak berurusan dengannya. Namun hingga akhir hayatnya, Hang Tuah tetap bertanya dalam diam. Apakah kesetiaan layak dibayar dengan darah sahabat? Hingga kini, kisah Hang Tuah masih memecah pandangan manusia. Pahlawan sejati atau budak kekuasaan, pendekar mulia atau korban sumpah. Namun satu hal tak terbantahkan, namanya hidup melampaui zaman, dan gaungnya masih terdengar di setiap ombak Selat Malaka. Ia bukan dilahirkan untuk tunduk, ia dilahirkan untuk melawan. Di saat banyak perempuan dipaksa bersembunyi di balik dinding rumah, Cut Nyak Dien berdiri di garis depan, menggenggam senjata, menatap maut tanpa gentar. Belanda menyebutnya pemberontak, rakyat Aceh menyebutnya ibu perlawanan. Cut Nyak Dien lahir dari keluarga terpandang Aceh. Ia dididik dengan ilmu agama, strategi, dan keberanian. Namun hidupnya berubah saat dentuman meriam Belanda mengoyak tanah kelahirannya. Rumah-rumah terbakar, rakyat dibantai, dan satu hal tertanam di hatinya, penjajah harus diusir atau darah akan terus mengalir. Ia menikah dengan Teku Umar, seorang panglima perang yang disegani. Bagi mereka, pernikahan bukan pelarian, melainkan persekutuan perjuangan. Saat Teku Umar gugur dalam pertempuran, dunia Cut Nyak Dien runtuh. Namun ia tak menangis lama. Di atas jasad suaminya, ia bersumpah. Perlawanan tidak akan berhenti selama napas masih ada. Dalam hutan-hutan Aceh, Cut Nyak Dien memimpin pasukan kecil dengan kelaparan, penyakit, dan peluru sebagai bayaran. Matanya rabun, tubuhnya melemah, namun suaranya tetap tegas. Belanda kebingungan, mereka menghadapi pasukan tanpa markas, dipimpin oleh seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Laporan kolonial menyebutnya, perempuan ini lebih berbahaya dari 10 panglima. Perlawanan panjang memakan korban, pasukan kelelahan, rakyat menderita. Seorang anak buahnya tak tahan melihat penderitaan itu. Dengan hati hancur, ia mengkhianati Cut Nyak Dien demi menghentikan pertumpahan darah. Belanda menangkapnya, bukan dengan senjata, tetapi dengan rasa kasihan yang kejam. Cut Nyak Dien dibuang jauh ke tanah Jawa, terpisah dari Aceh yang dicintainya. Di pengasingan, ia hidup sederhana, tanpa senjata, tanpa pasukan. Namun Belanda salah. Mereka bisa membuang tubuhnya, tapi tak pernah mampu memenjarakan semangatnya. Namanya menyebar ke Eropa sebagai simbol perlawanan tak terkalahkan. Hingga hari ini, nama Cut Nyak Dien berdiri sejajar dengan pejuang besar dunia. Ia membuktikan bahwa keberanian tak mengenal jenis kelamin. Dan jika suatu hari Aceh berangin kencang di malam hari, rakyat percaya itu adalah suara langkah singa betina yang tak pernah benar-benar pergi. Saat malam turun di Batavia, Belanda menutup pintu rapat-rapat, bukan karena takut gelap, melainkan takut pada satu nama, Si Pitung. Ia bukan bangsawan,
bukan panglima kerajaan. Ia adalah bayangan yang muncul saat rakyat tak lagi punya harapan. Si Pitung lahir dari tanah miskin Betawi. Sejak kecil ia melihat ketidakadilan. Pajak mencekik, tanah dirampas, dan rakyat diperlakukan seperti budak. Ia belajar silat bukan untuk pamer, tetapi untuk bertahan hidup. Namun ilmunya bukan ilmu biasa. Konon, si Pitung memiliki ilmu kebal. Peluru tak menembus kulitnya, pedang selalu meleset. Namun kesaktian itu terikat pantangan. Tidak boleh sombong, tidak boleh mengkhianati rakyat, dan tidak boleh melanggar sumpah guru. Selama pantangan dijaga, ia tak tersentuh maut. Belanda menyebutnya iblis berwujud manusia. Si Pitung tak pernah menyerang rakyat kecil. Targetnya satu, tuan tanah, rentenir, dan aparat penjajah. Harta rampasan dibagikan. Perut lapar terisi, harapan kembali menyala. Rakyat melindunginya, menyembunyikannya, menyesatkan patroli Belanda. Di mata rakyat, si Pitung bukan perampok. Ia adalah keadilan yang datang diam-diam. Belanda marah, harga kepalanya dipasang tinggi, pasukan dikerahkan. Namun setiap kali ditembak, peluru jatuh ke tanah. Setiap kali dijebak, si Pitung menghilang. Hingga akhirnya Belanda sadar, mereka tak bisa mengalahkannya dengan kekuatan. Belanda mencari kelemahan, dan menemukannya lewat pengkhianatan. Seseorang membocorkan pantangan si Pitung. Seseorang membuka rahasia ilmunya. Saat pantangan dilanggar, sengaja atau dipaksa, kesaktiannya runtuh. Satu peluru akhirnya menembus tubuhnya. Batavia sunyi malam itu. Belanda mengira segalanya selesai. Mereka salah. Nama si Pitung tumbuh di cerita rakyat, menjadi simbol perlawanan orang kecil. Hingga kini, orang Betawi percaya, setiap ketidakadilan besar, selalu ada si Pitung baru yang lahir dari bayang-bayang. Tidak semua peperangan dimenangkan dengan pedang. Sebagian dimenangkan dengan penyamaran, kecerdikan, dan kesetiaan hati. Di tanah Jawa kuno, nama Panji Inu Kertapati hidup bukan hanya sebagai pendekar, tetapi sebagai legenda yang kisahnya melintasi batas kerajaan, bahkan menembus negeri seberang. Panji adalah pangeran kerajaan Jenggala. Sejak kecil ia dilatih ilmu kanuragan, seni perang, dan kebijaksanaan. Namun takdir memaksanya meninggalkan istana. Bukan karena kalah perang, melainkan karena cinta yang terpisah oleh intrik politik. Tunangan hatinya, Chandra Kirana, menghilang, dan Panji bersumpah ia akan mencarinya, meski harus menyamar dan menghapus namanya sendiri. Dalam pengembaraannya, Panji tak lagi dikenal sebagai pangeran. Ia berganti nama, berganti rupa, berganti peran. Kadang sebagai rakyat jelata, kadang sebagai seniman, kadang sebagai pendekar tanpa asal-usul. Namun kemanapun ia pergi, ilmu silatnya tak pernah bisa disembunyikan. Musuh tumbang tanpa tahu siapa lawannya. Ilmu Panji bukan ilmu kasar. Ia bertarung cepat, senyap, dan tepat. Satu gerakan cukup untuk melumpuhkan. Legenda menyebut, ilmunya diwariskan secara rahasia. Tidak ditulis dalam kitab, hanya diturunkan pada mereka yang mampu menjaga hati dari ambisi. Kisah Panji tak berhenti di Jawa. Ia menyebar ke Bali, Thailand, Kamboja, hingga Myanmar. Nama dan detil berubah, namun inti ceritanya sama. Kesatria yang mengembara demi cinta dan kehormatan. Di luar negeri, ia dikenal sebagai simbol kesetiaan abadi dan kecerdikan seorang pendekar Nusantara. Akhirnya, Panji dan Chandra Kirana bertemu, bukan sebagai pangeran dan putri, melainkan sebagai dua jiwa yang telah melewati penderitaan. Panji tak langsung kembali ke istana. Ia memilih memastikan rakyat aman terlebih dahulu. Mahkota baginya bukan tujuan, keadilanlah yang ia cari. Hingga kini, kisah Panji diajarkan dalam tari, sastra, dan wayang. Ia menjadi bukti bahwa pendekar sejati tak selalu dikenali oleh gelar. Dan mungkin, di setiap orang yang memilih kebenaran meski harus kehilangan nama, di sanalah roh Panji Inu Kertapati hidup kembali. Tidak semua raja wafat di atas singgasana, sebagian menghilang bersama takdirnya.
Di tanah Sunda, nama Prabu Siliwangi tidak dikenang sebagai raja yang mati, melainkan sebagai raja yang berpindah alam. Prabu Siliwangi adalah penguasa kerajaan Pajajaran. Ia dikenal adil, bijaksana, dan sakti. Di masanya, hutan terjaga, rakyat hidup seimbang dengan alam. Hukum ditegakkan tanpa pandang darah bangsawan. Namun perubahan zaman mulai mengetuk gerbang kerajaan. Keyakinan baru datang, arah zaman bergeser. Prabu Siliwangi dihadapkan pada pilihan, mengubah kerajaan atau menjaga warisan leluhur. Ia tidak memilih perang, ia tidak memilih tunduk, ia memilih jalan ketiga, jalan yang tak dipahami manusia biasa. Pada suatu malam sunyi, Prabu Siliwangi memimpin pengikut setianya memasuki hutan. Tidak ada tangisan, tidak ada perlawanan. Mereka melangkah dan tak pernah kembali. Rakyat hanya menemukan jejak kaki yang berubah menjadi bekas cakar harimau. Sejak saat itu, Prabu Siliwangi diyakini moksa, lenyap bersama raga, hidup sebagai penjaga alam. Legenda menyebut, Prabu Siliwangi menjelma menjadi harimau putih, bukan binatang biasa, melainkan penjaga tanah Sunda. Ia muncul saat hutan dilanggar, saat tanah dinodai keserakahan. Tak bisa ditangkap, tak bisa dibunuh. Ia bukan makhluk buas, ia adalah hukuman alam. Hingga kini, banyak pendaki dan warga hutan mengaku melihat bayangan harimau putih di wilayah terlarang. Jejak besar tanpa arah, tatapan dari balik pepohonan, angin yang tiba-tiba diam. Mereka yang melihatnya percaya satu hal, tanah itu masih dijaga. Prabu Siliwangi tidak memiliki makam, tidak ada nisan, namun namanya hidup dalam doa, pantangan, dan kepercayaan rakyat Sunda. Ia adalah simbol raja yang menolak tunduk pada kehancuran zaman. Dan selama hutan masih berdiri, selama tanah Sunda masih bernafas, Prabu Siliwangi belum benar-benar pergi. Tidak semua legenda memiliki nama. Sebagian justru disengaja untuk dihapus. Di berbagai daerah Nusantara, cerita tentang seorang pendekar selalu muncul, namun dengan nama yang berbeda. Kadang ia disebut orang gunung, kadang orang bayangan, kadang hanya dia. Namun cirinya selalu sama. Pendekar tanpa nama, tidak pernah datang saat keadaan aman. Ia muncul ketika rakyat terdesak, ketika hukum mati, dan keadilan dibungkam. Tidak membawa panji, tidak mencari pujian. Ia datang, menyelesaikan masalah, lalu menghilang, sebelum fajar menyentuh bumi. Ilmunya tidak tercatat, tidak diwariskan lewat kitab. Legenda menyebut, ilmunya hanya bisa diturunkan melalui sumpah darah dan laku berat, puasa panjang, pantangan keras, penghapusan identitas. Siapapun yang mempelajarinya harus rela kehilangan nama, keluarga, bahkan masa lalu. Karena itulah, mereka tak pernah dikenal. Sebagian percaya, pendekar tanpa nama hanyalah satu orang yang hidup sangat panjang. Sebagian lagi yakin, ia adalah jaringan rahasia para pendekar, muncul bergantian menggunakan ilmu yang sama. Jika satu gugur, yang lain muncul. Bukan organisasi, bukan perguruan, melainkan sumpah bersama. Penjajah, perampok, dan penguasa lalim tak pernah bisa menggambarkan wajahnya. Mereka hanya mengingat satu hal, rasa takut, serangan cepat, sunyi, tanpa amarah. Seolah yang bergerak bukan manusia, melainkan kehendak Nusantara itu sendiri. Nama mereka sengaja tidak dicatat, bahkan mungkin dihapus. Karena kekuatan yang tak bisa dikendalikan, selalu dianggap berbahaya oleh siapapun yang berkuasa. Namun rakyat tak butuh nama. Mereka butuh keadilan. Dan selama keadilan dibutuhkan, pendekar tanpa nama akan selalu lahir kembali. Mungkin ia ada di sekitar kita. Mungkin ia adalah orang biasa di siang hari. Petani, nelayan, pedagang. Namun ketika malam tiba, dan ketidakadilan melampaui batas, ia menghilang dari rumahnya. Dan di suatu tempat, masalah selesai tanpa saksi.
Pendekar tanpa nama bukan kisah masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa Nusantara tak pernah kehabisan penjaga. Selama tanah ini masih dipijak dengan zolim, selama suara rakyat masih dibungkam, bayangan itu akan selalu bergerak, tanpa nama, tanpa pujian, tanpa jejak.